Pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menduga ada kejanggalan dalam proses penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Di antaranya dugaan intimidasi dan penganiayaan saat proses pemeriksaan terhadap para pelaku. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menduga ada pelanggaran dalam proses penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat tahun 2016 silam. Di antaranya, indikasi penganiayaan terhadap para pelaku. Hal itu diduga dilakukan oknum penyidik untuk mendapatkan informasi terkait kasus tersebut. Itu juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LPSK, terdapat beberapa temuan-temuan atau kejanggalan, antara lain adanya kejanggalan ketentuan KUHP dalam proses penyidikan yang telah dilakukan, dan adanya berdasarkan keterangan para pihak ada indikasi dugaan penganiayaan dan atau penyiksaan atau perlakuan yang tidak seharusnya yang terjadi pada tahun 2016. Selain itu juga terdapat inkonsistensi, ketidaksesuaian antara keterangan beberapa terdakwa berkaitan dengan peran masing-masing pelaku. LPSK juga masih terus mendalami beberapa kejanggalan tersebut dan mudah-mudahan juga nantinya akan kita teruskan kepada pihak yang terkait. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menuturkan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini secara adil dan transparan. Bahkan, tim dari Bareskrim, Propam, dan Irwasum Polri diterjunkan untuk melakukan asistensi dalam proses pengusutan kasus. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Kematian sejoli Vina dan Eki yang menarik perhatian publik terjadi pada Agustus 2016 silam. Jasad keduanya ditemukan di bawah jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, lalu melaporkan kasus ini sebagai dugaan penganiayaan dan pemerkosaan yang mengakibatkan kematian. 8 orang ditangkap dan dijatuhi vonis penjara oleh Pengadilan Negeri Cirebon. 7 terpidana di penjara seumur hidup, sementara 1 terpidana lainnya divonis 8 tahun penjara lantaran masih di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk membahas dugaan kejanggalan dalam penyidikan kasus Vina, kami telah terhubung dengan Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto, dan juga pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Selamat sore Pak Beni dan juga Pak Suparji, apa kabar? Sore. Baik, saya ingin ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, LPSK menemukan dugaan kejanggalan dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Kalau berdasarkan catatan Kompolnas sendiri, apakah menemukan kejanggalan yang sama, Pak Beni? Ya, dalam konteks tugas kami melakukan supervisi, kami juga menerima gelar perkara dari pihak Polda Jabar, kemudian juga mendengar informasi yang disampaikan oleh pihak internal Polri. Memang sejak awal penanganan kasus ini banyak kelemahan-kelemahan, khususnya dalam hal pendekatan secara scientific crime investigation, sehingga keterangan saksi, keterangan tersangka ya waktu itu tidak didukung dengan pembuktian secara ilmiah. Ketika yang bersangkutan mencabut keterangannya atau merubah keterangannya, maka ini menjadi kelemahan tersendiri. Dari LPSK sudah turun, sudah juga bertemu dengan beberapa
narapidana yang notabene sedang dibond oleh pihak Polda Jabar, ini melakukan wawancara, kemudian melakukan asesmen, tentunya akan mendapatkan hal-hal yang tadi sudah disampaikan dalam rilis, bahwa ada kejanggalan-kejanggalan. Nah, kami tentunya berharap dari Kompolnas, kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh LPSK nantinya tentunya akan disampaikan kepada pihak Polri untuk didalami, untuk menjadi bahan masukan sekaligus nanti dalam rangka menuntaskan kasus ini. Baik, karena Pak dengan Beni, perubahan keterangan para saksi kemudian terpidana, meskipun kasusnya sudah ingkrah, ini tentunya akan memberi tantangan tersendiri buat penyidik. Yang kemarin baru menghentikan penyidikan kasus Peggy Setiawan. Baik, Pak Beni, lalu apakah benar ada dugaan penganiayaan atau penyiksaan terhadap para pelaku saat pemeriksaan di tahun 2016 lalu? Ya, pemeriksaan ini kan diawali pemeriksaan selama di Polres, dan itu ternyata proses penanganan di Polres itu hanya 3 hari, kemudian ditarik ke Mabes. Saya sempat ditunjukkan foto-foto ketika dalam proses pemeriksaan. Nah, ini tentunya bisa menjadi bahan nanti, karena yang saya lihat fotonya mulus-mulus saja orangnya. Dan penyidik yang memeriksa sendiri juga menjelaskan bahwa dia tidak melakukan itu. Namun sekali lagi ini masih perlu didalami, karena tentunya tidak hanya satu penyidik saja. Mungkin penyidik yang lain yang melakukan. Sekali lagi perlu nanti dikonfrontir antara keterangan dari para saksi dan terpidana ini dengan pihak penyidik. Ada satu catatan, dengan tampilnya Ibnu Rudianta melalui pengacaranya, ini sudah mencoba memberikan perimbangan informasi kepada publik. Beberapa serangan yang disampaikan atau keterangan yang bernada menyerang, ini sudah direspon oleh pihak penasihat hukumnya Ibnu Rudianta. Baik, Pak Suparji, kalau katakanlah dugaan penganiayaan terhadap para pelaku di tahun 2016 silam ini terbukti, apakah artinya ada potensi bahwa para terpidana ini mengakui perbuatannya atas dasar keterpaksaan? Ya, potensi itu ada, tetapi harus dibuktikan dengan fakta yang sebenarnya. Karena pada dasarnya orang periksa itu tidak boleh dalam tekanan, tidak boleh dalam paksaan, tidak boleh dalam tipuan, tidak boleh dalam khilafah. Sehingga yang disampaikan itu adalah benar adanya, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Para saksi harus benar-benar menyatakan apa yang dilihat, apa yang dialami, apa yang didengar secara langsung. Jadi tentunya kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh LPSK dan temuan-temuan tadi itu dikembalikan pada jalur hukum yang sebenarnya. Sesuai dengan urgensinya, sesuai dengan keberadaannya, bahwa LPSK adalah akan perlindungan kepada para saksi dan korban. Di balik itu juga tentunya adalah membantu penegak hukum untuk membuat terang-terangan perkara ini, menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran material. Jadi kembali pada pertanyaan, apakah sekiranya ada tindakan-tindakan dari penyidiknya yang bukan misalnya tekanan dan lain sebagainya mempengaruhi ya keterangan dari para saksi, potensi itu ada, tetapi juga tentunya tidak hanya mendasarkan kepada keterangan saksi saja, tentunya dikaitkan dengan alat bukti yang lain, termasuk misalnya dari surat, dari petunjuk, keterangan ahli, atau keterangan terdakwa. Harapannya adalah semua pihak ini kembali melokalisir isu tentang pengungkapan kasus Vina dan Eki. Apa? Yaitu melokalisir dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam rangka memberikan keadilan kepada korban, kepada keluarganya, kepada para pelaku yang diduga belum mendapatkan ketidakadilan. Jadi harapannya lembaga negara, penasihat hukum, atau para saksi menyampaikan
pada jalur yang benar, pada jalur yang proporsional. Dikurangi, diminimalisir pansos. Jangan sampai di publik terjadi penyelidikan, di publik terjadi penyidikan. Kembalikan legislasi penegakan hukum kepada aparat penegak hukum. Karena saya kira komitmennya kita sama, yaitu membuat terang-terang perkara ini, mengingat masih ada misteri-misteri yang belum terbuka dengan baik. Namun, kalau dengan cara-cara misalnya pansos, penyidikan di publik, yaitu menjadi kontraproduktif. Kita juga berpikir kepada psikolog publik, bertanya-tanya, berspekulasi, berasumsi, perkara ini mau bawa kemana? Wah, ini satu belum selesai, mungkin perkara ini, perkara ini. Jadi, apa yang dilakukan LPSK, setuju dengan Pak Beni, serahkan kepada penegak hukum, berikan bantuan kepada para penegak hukum agar bisa bekerja menuntaskan perkara ini secepat-cepatnya. Baik, Pak Beni, selain ada dugaan penganiayaan terhadap para pelaku yang disampaikan LPSK, juga ada dugaan keterangan atau pemberian kesaksian palsu yang diungkap oleh saksi Dede yang mengaku diarahkan oleh ayah Eki Ibtu Rudiana. Apakah sudah ada pemeriksaan internal terhadap Rudiana hingga saat ini? Ya, saat ini kan seperti apa yang kita baca di media bahwa pihak penasihat hukum membuat laporan di Barreskrim Polri terhadap Ibtu Rudiana, kemudian juga Dede. Nah, ini semua kan sedang dalam proses. Sedang dalam proses klarifikasi, penyelidikan, apabila cukup bukti baru nanti naik ke penyidikan. Nah, dalam konteks ini memang perlu kehati-hatian dan perlu kecermatan dalam hal misalkan memberikan keterangan, statement, analisa, dan sebagainya. Karena apa? Yang disampaikan oleh pengacara Ibtu Rudiana kemarin sudah memberi somasi kepada pihak-pihak yang mengeluarkan statement yang dinilai itu fitnah atau itu hoax. Nah, ini tentunya nantinya kalau memang betul ada laporan yang masuk akan diuji sampai sejauh mana kebenarannya, sampai sejauh mana memenuhi unsur pidana yang disangkakan atau tidak. Jadi ini banyak pembelajaran yang kita peroleh melalui kasus ini, karena ternyata meskipun putusan pengadilan sudah inkrah pun, ketika ditemukan lubang-lubang ya akan menimbulkan perdebatan yang cukup luas di publik. Baik, Pak Suparji, setelah ada dugaan penganiayaan terhadap para pelaku, kemudian juga ada dugaan kesaksian palsu, lalu bagaimana dampaknya dengan proses hukum yang sudah berjalan hingga saat ini? Ya, dampaknya kepada mekanisme hukum lagi, gitu. Artinya apa? Bahwa kalau memang ada keterangan palsu, ya laporkan tentang unsur keterangan palsu tadi itu. Kemudian yang kedua, kalau ada novum baru, ada keadaan baru, ada kesaksian baru, ya tempuh jalur mekanisme peninjauan kembali. Jadi, kalau adanya berbagai narasi, berbagai opini, itu selesai menjadi perdebatan publik. Karena akan selesai ada melalui mekanisme jalur hukum yang benar. Jadi, akan lebih baik kalau para terpidana itu mengantongi novum atau keadaan baru, misalnya adanya kesaksian yang direkayasa pada waktu itu, manfaatkan itu sebagai bahan untuk mengajukan peninjauan kembali. Tidak perlu dikembangkan menjadi perdebatan publik. Pada sisi yang lain, kalau memang ada keterangan palsu itu juga bisa ditempuh jalur pidana, dilaporkan gitu loh. Jadi kita harus kembali pada aspek substansi prosedur dan kewenangan ini secara proporsional, secara prosedural, dan secara profesional. Gitu. Baik, terima kasih Pak Suparji Ahmad, pakar hukum pidana, dan juga Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, telah bergabung bersama kami di Ayu News Sore.